Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih akan mendapatkan sebuah manfaat positif yang bisa Anda peroleh setelah menyimak setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Amin. Dan terima kasih atas segala dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Paduan Gaul sehingga channelnya masih tetap eksis di dunia per-YouTubean di Nusantara. Dan bagi pemirsa yang saat ini masih diliputi masalah, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, ataupun masalah-masalah apapun semuanya, ataupun yang sedang punya banyak hutang piutang, khusus riba, semoga saja dimudahkan untuk mendapatkan sebuah solusi yang benar-benar solusi nyata yang nantinya akan membawa pengaruh baik bagi kehidupan Anda. Dan lebih-lebih setelah itu pun akan mudah untuk mengambil hikmahnya dan juga semakin memperbaiki diri Anda ke depannya. Dan di kesempatan ini sedikit ini ada request netizen, di mana netizen kali ini dahulu kala adalah seorang juragan besar memiliki usaha roti yang besar, dan dahulu kala di saat dia masih muda karena diamanai daripada leluhurnya yaitu kakeknya sebuah tongkat, di mana tongkat wasiat ini konon katanya tongkat yang membawa pengaruh baik bagi kehidupannya. Namun faktanya setelah memiliki kepercayaan tentang tongkat ini di dalam kehidupannya malah suatu kebalikan yang terjadi, yaitu usahanya semakin hari semakin merosot, bahkan bangkrut, dikatakan seperti itu. Sudah beberapa kali didiskusikan dengan kalangan dari orang-orang pintar atau orang-orang berilmu tinggi, tapi mereka mengatakan semuanya itu ada unsur campur tangan santet dari orang lain. Dan apakah memang itu benar atau mungkin hanya sebuah tipuan? Dan di kesempatan kita kali ini akan coba kuak tentang sisi gaib tongkat wasiat peninggalan leluhur dari seorang netizen yang berpengaruh di dalam kehidupan yang dialami oleh netizen kami ini. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Ahmad. Mas Ahmad, Siap Mas Dis. namamu sekarang bukan Mas Ahmad lagi, Siapa? Sandi. Wow, keren Mas. Iya, kamu bilang begitu. Tak apalah. Kamu sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Saya tahu. Sehat. Gak usah ketawa dulu ya. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dengan izin tolong dibantu kepada dikasih semua dan juga Bismillahirrahmanirrahim. Otomatis yang Muslim itu mediator ini yang asli prinsip hancur semua, menyesuaikan dengan bahasa tingkah laku dan tipe mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjah Nirwan, makhluk gaib terkuat yang menempati sebuah tongkat wasiat dari leluhur dari seorang yang bernama, dari salah satu makhluk gaibnya yang terkuat yang berpengaruh bagi kehidupan rumah tangganya sampai sekarang ini mengalami hal-hal yang buruk nasibnya dari makhluk gaibnya. Tarik ke tangan saya.
Full, otomatis nyambung semua. Kita suara terhubung, bisa diajak bicara komunikasi bahasa manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nyambung, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu gulain apa? Ular naga. Kamu golongan siluman. Ya, siluman ular naga saya. Ular naga sama ular siluman ular itu beda. Untuk kekuatannya lebih tinggi daripada ular naga, daripada siluman-siluman biasa. Ingat resikonya kalau kamu berdosa otomatis tubuhmu terpotong-potong. Sallallahu. Jangan-jangan kamu bukan ular tapi cacing. Ada perlu apa kamu? Saya hanya ingin tahu tentang sisi gaib sebuah benda yang dimana sudah diwasiatkan dari leluhurnya kepada anak turunnya yang berwujud tongkat, yang konon katanya membawa pengaruh baik pada kehidupannya, namun faktanya justru sebaliknya. Kamu yang menempati benda itu? Ya, saya juga yang membisiki kepada anak turunnya supaya dirawat dengan baik. Setelah itu saya mempunyai tuan baru. Jadi begitu malah. Ya. Kamu muasalnya gimana ceritanya kalau bisa menempati di sebuah tongkat sakti itu? Tongkat itu saya terundang dengan orang, bukan orang pertama, tapi orang keempat. Terus? Nah, tongkat itu sebelum diisi seperti saya maupun jin-jin yang lain, siluman-siluman yang lain, itu dibacakan dulu, diberikan saji dulu. Terus? Supaya energi yang melekat, yang mendampingi, yang masuk itu kuat dan bisa dipakai untuk membantu manusia. Dan tongkat itu memang tongkat buatan manusia karena ini terbuatnya dari kayu. Ya, lalu diisi golongan-golongan seperti saya. Beda dengan tongkat keras sakti kalau begitu. Apa itu? Tidak tahu. Tongkat keras sakti, siluman kera. Beda. Kalah sakti itu. Kalah sakti. Kalah sakti. Weh. Terus begini, yang ini saya tanyakan. Kamu tadi mengatakan terundang melalui sebuah bacaan tertentu yang dilakukan manusianya. Bacaan yang gimana maksud kamu? Bacaan orang terdahulu. Dia mempelajari dari sebuah buku, di mana buku itu mempelajari sebuah keilmuan, bisa mengisi dari sebuah salah satunya tongkat. Entah itu nanti keris, bisa diisi lewat buku itu. Orang pintar itu mempelajarinya sendiri. Dia mendapatkan dari gurunya dari buku itu. Buku itu asli juga dari leluhur Nusantara. Ya, buku itu banyak yang orang mempelajarinya. Buku keilmuan. Buku itu sendiri keilmuannya membantunya itu golongan seperti kamu. Iya. Nanti ataupun ada golongan-golongan yang sengaja mendekatinya dan sengaja pengen membantu manusia itu. Ada juga diajarkan dengan tirakat-tirakat yang lain. Entah itu puasa, menyendiri di sebuah tempat angker, tempat sejuk. Oh, jadi begitu. Ngomong-ngomong, sebelum kamu menjadi siluman ular naga, kamu dulunya apa? Asli ular? Berwujud ular atau kamu jin? Saya jin yang cukup tua saya. Terus dari jin ke siluman, kalau jin kan mungkin menyerupai kayak makhluk, kalau sama-sama makhluk kan mungkin kayak manusia lah wujudnya. Nah, bisa ini berubahnya jadi siluman ular naga, gimana ceritanya? Prosesnya itu sangat panjang sekali. Saya berusia yang sangat panjang di masa saya sebelum menjadi golongan siluman. Saya menjadi golongan jin. Terus? Cuman jin itu harus seperti manusia. Saya tidak menjalankan apa yang diperintahkan, sama seperti manusia. Lalu saya dengan sengaja mengikuti dari golongan iblis.
golongan iblis itu bisa membantu apa yang saya butuhkan, apa yang saya inginkan. Setelah itu saya mengikuti arahan dari iblis itu, otomatis saya diberi sedikit keilmuan dan itu terus menerus. Setelah saya berhasil membantu dan menyesatkan manusia, saya menjadi golongan yang sangat mengerikan dengan kekuatan yang saya miliki. Siluman ular naga ini. Ya. Terus ini di kehidupan masa lalu dari leluhurnya yang pernah menggunakan daripada tongkat ini, kamu mengatakan leluhur keempat tadi. Ya. Atau orang keempat yang pernah memegang daripada benda ini. Dulu kala apa yang pernah kamu bantukan kepada orangnya? Salah satunya. Di antaranya. Ya, keilmuan. Dia juga bisa mengisi benda-benda, salah satunya ya. Entah itu cincin maupun pusaka-pusaka yang lain. Yang akhirnya benda itu menjadi benda bertuah atau berkhodam gitu. Ya, dan itu direkomendasikan kepada orang-orang yang datang kepada dirinya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi. Bisa mengisi benda-benda pusaka maupun menyembuhkan orang-orang yang terkena santet. Itu salah satu yang pernah kamu bantukan kepada orang yang pertama kali kamu bantu melalui tongkat daripada sakti ini. Tongkat itu jarang keluar ketika manusia menjalani kehidupannya. Tongkat itu hanya didiamkan di rumah saja. Oke, lalu ini di kehidupan nyata manusia itu kan berproses. Jadi leluhur tadi kan sudah meninggal, lalu ada kepada anak turunnya, dan anak turunnya lagi kan gitu. Kepada orang yang memegang terakhir ini, apa saja yang sudah kamu bentukan, kamu berikan, dan apa yang sekarang ini dia alami itu sangat jauh dengan apa yang dipahami dari leluhurnya dulu. Ya. Untuk anak turunnya yang saat ini yang memegang tongkat itu, saya dan juga teman-teman saya itu tidak membantu banyak dalam kehidupannya, hanya membantu sedikit di dalam dia menjalankan usaha supaya lancar dan tidak surut, selalu stabil daripada apa yang dia jalankan. Yang saya ambil banyak, salah satunya pendamping-pendampingnya itu saya tawan, saya ikat supaya apa? Pasukan-pasukan saya bisa berhasil, entah itu membisiki yang aneh-aneh. Pendamping di sini yang kamu maksudkan itu jin korin. Ya, bukan itu pendamping sudah, roh manusianya. Kan, lapisan luar. Sudah saya kendalikan, saya ikat supaya dia tidak bisa membisik-bisik yang baik pada manusia itu. Jadi gitu. Ya. Terus perihal kehidupannya juga, nasibnya semakin hari sebagai manusia yang memiliki daripada sebuah kehidupan yang awal mulanya bagus, baik, kok semakin hari semakin terpuruk, tambah terpuruk pula. Itu hakikatnya apa dan bagaimana? Adakah peran golongan seperti kamu di situ? Ya. Atau mungkin ada campur tangan orang lain juga, mungkin santet dari orang lain ada? Kalau yang tidak suka ada tapi sedikit. Terus? Yang paling berpengaruh banyak itu saya. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang itu sedikit dia mengetahui kebenaran bahwa tongkat yang diberikan daripada leluhurnya itu tidak berefek baik bagi kehidupannya. Makanya saya mengambil lebih cepat. Saya buat corat marit di dalam kehidupannya. Dia menjalankan kehidupan sehari-hari. Dikala pernah mempercayai tongkat itu, dia kan sering dulu pernah menyampaikan ke saya, dia terdorong untuk memperbesar usahanya dengan cara menggunakan harta hutang piutang. Salah yang diantaranya hutang piutang itu pemirsa bukan lagi ke jalur hutang-hutang biasa, namun kepada unsur-unsur riba. Itu dorongan-dorongan yang kamu berikan kepada manusia, pengaruhnya seperti itu. Bisikan, meninggikan nafsu manusianya, seperti itu caranya. Ya, lapisan luar sudah saya taklukkan. Setelah itu golongan-golongan, entah itu iblis dalam jasadnya itu, dengan leluasa mengarahkan dengan utang piutang, mengambil pinjaman sebuah tempat yang besar. Karena yang dia jalankan itu ya butuh modal yang sangat besar juga. Supaya berkembang pesat, dia tidak punya modal yang cukup. Dia dengan sengaja, dengan senang hati mendapatkan uang yang sangat banyak dengan pinjam meminjam itu.
Tapi kenyataannya setelah manusia itu mendapatkan suntikan modal yang besar, kok tidak membawa pengaruh usahanya lebih besar, tapi malah dia semakin bangkrut. Apa yang terjadi? Ya, itu ada sebab dan akibat. Karena dia salah minta, ya salah mengambil modal. Apa yang dia jalankan bukan seperti itu caranya. Dan itu semua kalau secara utuh kan itu sudah kuasa Allah, kehendak Allah kan begitu. Dia tapi menggunakan dibaliknya uang panas digunakan untuk usahanya itu. Panasnya bagaimana? uang panas seperti yang kamu sampaikan. Meskipun banyak, tidak akan ada berkahan maupun kesenangan yang sejati didapat dalam uang panas itu. Uang panas itu akan terbakar dengan sendirinya, susut menyusut, bahkan membakar dari apa yang dia miliki. Na'udzubillah min dzalik. Jadi gitu. Tidak hanya itu. Di dalam uang panas itu ada golongan-golongan dia bertanduk. Lalu ketika masuk, entah itu di dalam makanan, berikan kepada keluarganya, akan mendarah daging daripada golongan-golongan yang ada di uang panas itu. Oh, jadi efek setelah menggunakan uang panas atau dalam tanda kutip riba tadi, itu jika diberikan untuk nafkah pada keluarga kan menjadikan yang menggunakan harta itu nanti akan membawa pengaruh buruk karena dipenuhi energi negatif buruk, jin, siluman atau iblis. Kategorinya kan di situ. Efek yang sangat fatal sekali kalau orang itu bisa tahu memakai uang panas itu di dalam ibadahnya, tidak akan dia terkonsentrasi dengan yang Maha Pencipta. Terus tidak ada ketenangan di dalam hatinya menggunakan uang itu. Meskipun dia mempunyai uang triliunan. Terus efek menggunakan uang panas atau uang riba secara jasmani digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk taruhlah makan, minum, menafkahi keluarganya. Nanti akan timbul apa lagi? Ya nanti kesakitan, sakitan yang akan dialami dalam keluarganya itu. Sakit, nanti dia tidak bisa beribadah, tidak bisa taat kepada suami, tidak bisa membantu sesama. Lebih baik uang panas itu dimainkan judi saja. Berarti kamu menggiring uang setan ya harus dimakan setan juga gitu. Biar berkembang jadi judi. Judi itu bisa di mana saja. Dasar kamu kalau siluman nih setan itu giringnya ke arah setan, lingkaran setan gitu. Ya kalau sudah terjebur, kami tenggelamkan lagi biar terjegur. Untuk apa? Sudah terjegur kami tolong. Kalau sudah terjebur, golongan-golongan seperti kami itu tertawa mengiling-ilinginya itu. Bahkan berhasil. Bahkan akan membawa pengaruh-pengaruh kenikmatan yang semu gitu. Kenikmatan yang tidak akan nyaman di dalam hati, meskipun banyak jumlahnya uang itu, tidak akan puas dan puas. Oke. Terus tujuan kamu itu mendatangkan saya ke sini apa? Ini yang ingin saya tanyakan. Daripada keluhan yang disampaikan kepada saya atau teman-temannya di sini itu kan seperti ini dari netizennya, dimana dia dahulu kala kan orang yang memiliki sebuah usaha, tapi kehidupannya lama-lama itu semakin hari semakin tidak karuan, bahkan usaha itu semakin bangkrut. Ternyata itu salah satu penyebab dari sisi gaibnya itu golongan seperti kamu yang membuat peristiwa daripada bangkrutnya usaha seorang manusia karena telah salah jalurnya kan begitu. Ya, saya tahu. Harusnya manusia itu ya berkaca diri. Tapi kadang-kalanya manusia kan sudah berkaca diri melihat kenyataan. Tapi kan manusia kadang juga cenderung menggunakan akal yang sangat luar biasa. Bahkan akal itu jadi sebuah landasan yang lebih tinggi daripada hati. Terkadang manusia seperti itu. Itu berarti di dalam hatinya itu sudah tertutup, terhijab-hijab daripada kelakuannya dia. Hijab yang tidak satu, berlapis-lapis. Nah terus
Kalau manusia sudah seperti itu, perkacanya kan nanti dengan akal tadilah. Dampaknya apakah dia nanti akan semakin baik atau tambah lebih buruk lagi? Kalau dia masih menggunakan di sini di akal pikirannya, meraba-raba diri pada keinginannya untuk menyelesaikan solusi, tidak akan selesai. Yang selesai berujung-ujung pusing nanti kepalanya itu. Penyakitan. Ya. Oke. Terus ini hakikat ini sebuah teguran dari sang pencipta juga pada intinya. Pasti. Segala perjalanan di kehidupan manusia pasti Allah itu mengingatkan kepada pencipta yang dia ciptakan. Entah itu nanti dia tersesat, pasti ada terselipkan, entah itu di dalam kehidupannya untuk mengingat yang menciptakan dia. Pak, itu pasti ada dalam semua manusia. Itulah adilnya. Cuman kadang-kadang hati manusia jika sudah tertutup, terhijab tadi, malah pola pikir akalnya itu malah mengedepankan akal ketimbang hatinya untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Bukan malah emosi, menyalahkan Tuhannya, apalagi bunuh diri. Banyak kejadian seperti itu memang beberapa waktu. Banyak. Teman-teman saya banyak yang dia frustasi dalam kehidupannya, mengakhiri hidupnya. Terus ini, kamu kan siluman naga. Dulu kamu jin. Bukankah kamu pernah mendengar bahwa jin dan manusia diciptakan oleh Allah Sang Pencipta itu hanya untuk beribadah taat pada perintah Allah? Ya, saya pernah mendengar. Dulu pernah saat saya masih muda usia saya mendengar itu. Terus? Tapi saya tidak menjalankannya. Saya itu suka kebebasan. Terus di kesempatan ini, apakah kamu berkenan diajak Islam? Tapi saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Lafu Allah iman Islam masjidin. Sementara masuk sallallahu semua syarat Islam juga masuk. Seluruh cara ibadah dan amanah dari Sang Yang Nurjana Allah. Normal menggunakan tubuh media terus dimasuki, tambah sejuk, tambah nyaman, tambah damai. Saya mau terus sama-sama beribadah seperti manusia, tidak mengikuti perintah dari arahan iblis untuk menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Ya, saya mau. Diajak itu dari pasukanmu jin atau siluman. Itu sudah diamankan, banyak yang diamankan, dia tidak mau. Yang mau. Ya, teman-teman saya yang ada dalam tongkat kayu itu sini. Ini tongkat itu. Berarti tongkat itu kalau memang masih bisa digunakan ya untuk kayu bakar atau apa kan gitu aja. Ya. Sarana-rana nanti manusianya lah intinya. Nggak terlalu meyakini dan mengimani sesuatu benda bertuah yang dimilikinya pun dengan keimanan untuk menduakan Sang Pencipta. Ya. Itu ada yang tercepit itu, cekik sama golongan iblis. Otomatis iblis yang mencekik pasukanmu di tongkat semuanya hancur. Iblisnya telan. Itulah resiko seperti kami kalau mengikuti arahan iblis. Mau bertobat tempatkan pasti disulit-sulitkan. Ya, ini sudah. Ya udah, bersyahadat. Iya. Menyebut 2 kalimat syahadat pada Allah, bersaksi pada Allah. Ikuti apa yang saya ucapkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu
wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Rabbi Rabbi min kulli dhanbin min kulli dzambin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin. Lebih jelas, lebih terang, lebih dalam, lebih nyaman, lebih lucu, lebih damai jika berdusta pura-pura berinat semua syariat dan serta semuanya masuk menjadi satu. Perjanjianmu dengan iblis yang membuat kamu turun derajat menjadi siluman sekarang juga dikembalikan ke wujud asalmu. Kembali semuanya menjadi terputus semuanya. Putus semua perjanjian-perjanjian itu. Leluhur-leluhurnya juga. Saya bisa duduk lagi. Salam. Izin. Assalamualaikum. Nana. Ya, saya lebih sejuk dan tenang. Lalu saya mau keluarkan yang dulu saya ambil. Entah itu dari leluhurnya maupun dirinya. Iya, kembalikan semua. Itu dalam kondisi terluka jin korin yang pernah saya luka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kotoranmu itu yang tertinggal, pengaruh-pengaruh buruk. Ya, kasihan nanti. Dari unsur-unsur orang lain juga itu. Bersihkan semua. Berjuang. Persaingan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Sudah. Saya bantu yang sekiranya saya bisa bantu. Sudah semua. Nanti ada sedikit yang harus dia selesaikan sendiri. Terus ini, terkadang manusia yang mengalami kesusahan duniawi seperti yang dialami oleh Bapak ini, yang pernah kamu ikuti di leluhurnya ini, itu kan orang-orang lain kan juga banyak mengalami. Apa sih hikmah yang bisa kamu sampaikan dari kejadian ini, atau yang mungkin bisa nanti kamu pesankan, kamu sampaikan pada manusianya supaya manusia itu bagaimana? Ya, menyikapi daripada warisan dari leluhur, entah itu tongkat itu maupun pusaka-pusaka yang lain, entah itu untuk merawat maupun yang lainnya, itu pasti mempunyai kegunaan, di mana kegunaan itu banyak golongan-golongan fasik yang akan membantu. Sebaiknya tidak usah dipercaya, entah itu kegunaan, manfaat, jangan, sudah dihiraukan saja. Lebih baik tidak usah dipercaya dan dibuang saja, dilarung ke laut. Kalau misal dimanfaatkan seperti ini, kayu dimanfaatkan untuk memasak, kalau orang desa kan bisa. Ya, lebih baik tuh dibakar saja supaya dia tidak terbisik-bisiki daripada manfaatnya. Golongan-golongan fasik itu tidak akan diam begitu saja, selalu membisik-bisiki. Dan untuk menyingkapi daripada harta uang panas yang dia pernah menggunakan, nanti diselesaikan dengan pelan-pelan.
dan tidak usah meminjam lagi dengan ya orang yang menawarkan pasti akan dengan rayuan-rayuan manis. Tidak usah tergiur. Kalau untuk pembenahan pribadi manusia itu apakah ada pesan? Mungkin manusia itu harus beribadah lah. Ya. Atau bagaimanakah? Ibadah yang dia jalankan itu banyak bermalas-malasan. Terus? Lebih baik nanti ke depannya ditekankan lagi niatnya. Niatnya ditekankan lagi. Dan juga dia juga harus belajar juga. Belajar dengan dibimbing dengan manusia. Bukan dibimbing jin, bukan? Jangan dibimbing dengan bisikan maupun dibimbing dengan mimpi. Bimbingan jin pun ya jangan kan gitu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Terus kalau sudah begitu, akal yang selalu dikedepankan manusia itu berarti harus dilengserkan kan gitu. Ya. Karena hidayah ataupun sebenarnya hikmah ya sudah diberikan oleh Sang Pencipta itu ada, namun kadang-kadang terbentur, terhijabi dengan akal tadi karena sudah meninggikan akal yang sangat luar biasa. Ya, tidak usah menggunakan akal pikiran manusia berlebihan. Oke, terima kasih. Dan sehingga ini yang berjuang mas. Ya, nanti saya selesaikan sedikit. Ya sudah, kamu silahkan berjuang. Ya. Pemerintah itu keluar, jangan ganggu manusia lagi. Ya. Paham? Paham. Terima kasih sudah menyadarkan saya dan juga pasukan-pasukan saya ini. Ya sama-sama. Saya mohon izin dan terima kasih. Kan ketentuan Allah, bukan karena saya kan gitu. Ya sudah, silahkan kamu keluar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar semua. Salam. Siap mas. Siap. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya dialog di kesempatan ini tentang sebuah kenyataan pahit yang pernah dialami oleh netizen kami ini, dimana dari kesempatan konten kali ini bahwa garis besarnya dimana kita sebagai manusia yang pertama, jika kita memiliki keyakinan Islam, maka peganglah iman itu dengan kuat dan benar. Lalu jalankan daripada kewajiban-kewajibannya itu dengan cara yang benar. Lalu yang ketiga diantaranya tadi unsur-unsur daripada harta-harta yang notabene panas atau disebut riba itu kalau bisa jangan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dampaknya akan luar biasa, bukan hanya kepada jasad orang itu saja, tapi nanti akan keimbas ke keluarga maupun kepada dunia. Manusia itu akan semakin terlingkup daripada lingkaran setan semakin jauh. Jadi nanti semoga diberikan kepahaman, kemudahan untuk memahaminya, dan juga diberikan hikmah atau wawasan yang sesuai, dan lebih-lebih dari hal ini pun akan membawa pengaruh baik dalam hal apa, yaitu sama-sama belajar untuk menata, memperbaiki, dan melaksanakan ibadahnya bersama-sama dengan benar. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kata yang salah, yang kurang dari kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan ataupun sebuah kebenaran, itu semua bukan dari kami, semuanya dari Allah datangnya. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas support dan dukungannya. Semoga baik bagi pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.